Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Norska Roma. Jadi di video kali ini aku akan sekali lagi mengedukasi, mengingatkan kembali apa aja sih yang kita perlu lakukan di era new normal ini, dan mengingatkan kembali apa sih artinya new normal itu. Jadi aku bikin video ini sebenarnya sekaligus mengedukasi kembali kalau COVID-19 itu benar-benar ada dan nyata. Di jalan-jalan yang aku temukan banyak sekali orang yang dia itu cuek gitu ya. Jadi memakai masker hanya dikalungkan aja, atau bahkan malah dia sama sekali nggak bawa masker atau nggak pakai masker gitu loh. Nah ini nih yang sangat disayangkan sekali ya. Jadi memang kurangnya kesadaran diri sendiri. Nah ini ya update perkembangan COVID-19 di Indonesia per 14 September 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jumlah kasus terkonfirmasi positif itu 232.628 kasus, dengan pasien sembuh yaitu 166.686, kemudian yang meninggal itu 9.222. Ini aku ambil di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Nah ini saat COVID-19 masuk ke dalam tubuh manusia ya. Ini sumbernya aku ambil di CNN Indonesia. Teman-teman tahu sendiri kan, jadi pada awal Juni 2020 lalu kan memang pemerintah sudah menerapkan tahapan fase baru, yaitu fase new normal. Ini dilakukan upaya untuk memulihkan perekonomian Indonesia setelah pandemi COVID-19. Saat ini tingkat infeksi dan kematian anak akibat kasus COVID-19 ini dia kan memang penurunannya belum signifikan ya, malah justru ini ya agak meningkat gitu. Nah maka dari itu kemarin pas tanggal 14 September itu ya, tepatnya hari Senin, kan PSBB di Jakarta mulai diberlakukan lagi. Ini bisa dilihat dari kasusnya yang memang signifikan ya kenaikannya. Tapi di sisi lain juga keadaan atau perekonomian di Indonesia itu kan kian melemah. Jadi ini solusi untuk memperlakukan new normal kembali ya. Ini dilakukan untuk memperbaiki kedua aspek tersebut ya secara beriringan tentunya. Situasi yang sekarang sedang terjadi yaitu adanya pandemi COVID-19 ini mengusahakan kita tetap di rumah. Ya walaupun tetap di rumah tapi kan harus tetap produktif tentunya ya, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keamanan untuk mencegah penularan COVID-19 itu sendiri. Ada sebagian orang yang dia memang belum tahu apa itu new normal. Sebagian udah tahu ya. Ya yang kalau udah tahu sih nggak apa-apa ya, tambah lagi belajarnya ya. Jadi kalau yang belum tahu, new normal itu sebenarnya adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru. New normal, jadi normal tapi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi atau belum pernah dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini tentunya ya. Sini kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari seperti biasa, namun bedanya ditambah dengan mematuhi protokol kesehatan. Apa aja? Yang pertama ya itu ya, tetap harus pakai masker jika keluar rumah. Kemudian jangan berkerumun atau jaga jarak. Kemudian rajin cuci tangan setelah bepergian dari mana-mana, atau bahkan kalau habis dari mana-mana nih ya langsung mandi aja, malah itu lebih steril. Masyarakatlah sendiri yang menjadi garda depan pemutus rantai penyebaran COVID-19, tentunya dengan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Bapak Presiden Jokowi sendiri dia pernah bilang ya, jadi kita harus berdampingan dengan yang namanya virus COVID-19. Berdampingan itu maksudnya yaitu
Jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan agar si virus ini tidak tertular kepada kita dan anggota keluarga kita. Di sini mari semuanya kita saling gotong royong, saling peduli. Terus kemudian kalau misalnya ada anggota keluarga yang misalnya mau keluar rumah tidak menggunakan masker, ya tolong diingatkan untuk tetap memakai masker. Jadi jangan egois ya, saling melindungi lah. Jadi sekarang ini kan memang ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Ini mungkin bisa berkeliaran di luar rumah kayak gitu ya. Kalau misalnya kita kontak dengan si OTG itu dan daya tahan tubuh kita itu sedang lagi nggak fit kayak gitu ya, ini kemungkinan besar kita bisa tertular, terutama untuk usia yang 50 tahun ke atas. Dia sebenarnya lebih rentan terkena ya, tapi dengan adanya penyakit bawaan atau penyakit pemberat, misalnya ada diabetes mellitus atau penyakit gula, kemudian hipertensi atau darah tinggi, kemudian ada gagal ginjal dan lain-lain. Pokoknya itu disertai dengan penyakit pemberat lainnya. Konsep new normal sendiri yaitu yang pertama, selalu memakai masker jika keluar rumah. Kalau dulu yang memakai masker itu kan yang sakit aja. Nah, kalau sekarang itu semuanya disarankan menggunakan masker kayak gitu ya. Gak yang sakit, gak yang sehat, ya kalau keluar rumah wajib pakai masker. Terus kemudian hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Jadi usahakan kalau misalnya pas lagi ngantri di minimarket kayak gitu ya, usahakan selalu jaga jarak, jangan berdempetan atau berkerumun. Kalian habis keluar dari rumah ya, misalnya habis bepergian, usahakan langsung mandi ya, pakai sabun yang bersih. Kemudian jangan menggantung baju bekas pakai. Jadi habis pergi nih digantung bajunya kayak gitu, itu jangan ya. Itu langsung dicuci aja, itu lebih baik. Takutnya di situ kan nempel virus-virus atau kuman-kuman kayak gitu ya. Jadi mending langsung dicuci aja dan jangan digantung. Dan rajin cuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau pakai hand sanitizer. Karena cuci tangan sendiri itu dia bisa membunuh atau mengurangi bakteri virus yang ada di tangan kita. Nah, kalian bisa cek sendiri video aku sebelumnya ya. Nanti aku taruh di description box linknya, oke? Yaitu jaga selalu kesehatan ya, dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, dan usahakan tidur yang cukup. Ingat, tidur yang cukup, jangan begadang terus ya. Oke, itu aja penjelasan dari aku mengenai adaptasi new normal, apa-apa aja yang harus dilakukan pada new normal ini agar kita semuanya terhindar dari bahaya COVID-19. Dan bagi kalian yang ingin next video aku mau bikin apa, boleh banget tulis di kolom komentar ya.